Saya Andre Merbaung, Kamdir kelompok 2, akan menjelaskan tentang medan vektor. Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang medan vektor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep fungsi yang sudah dipelajari saat kita mempelajari medan vektor. Yang pertama, fungsi bernilai real dari satu pengubah real. Fungsi bernilai vektor dari satu pengubah real. Yang ketiga, fungsi bernilai real dari beberapa pengubah real. Selanjutnya, kita akan pelajari konsep fungsi bernilai vektor dari beberapa pengubah real. Fungsi tersebut dinamakan medan vektor. Jadi saya akan menjelaskan apakah itu pengertian dari medan vektor. Sebelumnya kita akan masuk pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti telah berhadapan dengan hal-hal seperti ini, aliran angin, aliran air sungai, atau aliran panas pada wajan. Nah, jadi kumpulan tak hingga banyak vektor yang terjadi di situ disebut dengan medan vektor. Jadi medan vektor juga secara matematisnya, jika pada setiap titik ada titik pada 3 dimensi yaitu x, y, z dan daerah R dalam ruang dikaitkan dengan sebuah vektor. Vektor contohnya V, ada x, y, z, maka V disebut vektor fungsi vektor dari kedudukan. Jadi medan vektor adalah fungsi vektor dari vektor kedudukan yang telah didefinisikan dalam R. Kita kan telah tahu fungsi vektor, jadi saya akan jelaskan apakah itu fungsi skalar, biar kita tahu perbedaannya. Fungsi skalar itu mendefinisikan medan skalar pada daerah terdefinisi, contohnya medan temperatur tubuh, medan tekanan udara di atmosfer. Dan saya juga akan menunjukkan notasi pada medan. Contohnya medan vektor, ini dia dalam x, y, z ada satuan dalam ada I, ada J sama K. Jadi berhubungan dengan dua medan penting, yaitu divergensi di F yang merupakan medan skalar, nanti akan kita pelajari, dan curve F yang merupakan medan vektor. Jadi bentuknya ini seperti ini. Yang seperti kita lihat itu kan karena ini ada medan vektor, itu berarah ada I, J sama K. Jadi intinya medan vektor itu kumpulan tak hingga vektor. Ya, tak hingga vektor yang ini. Saya Lentia Musrabat, saya akan menjelaskan tentang sketsa medan vektor dan contoh dari sketsa medan vektor. Medan vektor. Di medan vektor, kita akan diberikan suatu fungsi di mana fungsi itu kita dapat melihat kemana arah dari vektor itu akan bekerja. Dan di fungsi tersebut, kita dapat melihat apakah menggunakan ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3. Di ruang dimensi 2, kita akan menggunakan fungsi fx, y sama dengan xi ditambah yc, di mana x dan y-nya dapat berubah posisi. Pada ruang dimensi 3, kita menggunakan fungsinya yaitu fx, y, z sama dengan xi ditambah yj ditambah zk. Jika di dalam soal terdapat fungsi T, maka kita harus mengetahui atau menentukan mana-mana yang X, mana yang Y, dan mana yang Z. Contohnya sebagai berikut. Jika fungsinya yaitu F sama dengan T kuadrat I ditambah T kuadrat dikurang 1J ditambah T pangkat 3K. Di sini kita dapat melihat bahwa X-nya sama dengan T kuadrat dan Y-nya sama dengan T kuadrat dikurang 1J ditambah dan Z-nya adalah T pangkat 3. Contoh soal yang kedua adalah bidang vektor pada R2 didefinisikan oleh fx, y sama dengan minus yi ditambah xj
dan jelaskan F dengan membuat sketsa beberapa vektor fx kembali. Penyelesaiannya, jika kita mau membuat sketsa dari medan vektor, yaitu dari fungsi tersebut, maka kita akan mengambil sembarang titik di mana titik-titik tersebut akan mewakili setiap kuadran. Contoh titik yang kita ambil adalah titik 1,0, titik minus 1,0, titik 2,2, titik minus 2,2, dan titik 2, minus 2. Dari semua titik tersebut, kita akan memasukkan nilai-nilainya ke dalam fungsi. Jangan terkecoh, kita harus memasukkan nilai x-nya sesuai tempatnya. Di titik 1,0 terdapat fungsi j, di titik minus 1,0 terdapat fungsi minus j, di titik 2,2 terdapat fungsi minus 2i ditambah 2j, di titik minus 2,2 terdapat fungsi minus 2i dikurang 2j. Di titik 2, minus 2 terdapat fungsinya 2j ditambah 2i atau 2i ditambah 2j. Kita misalkan bahwa titik 1,0 itu berada di titik ini, dan fungsinya itu kan ada karena j, berarti j itu di persamaan di awal itu x-nya, berarti kita membuat satu angka atau kita bergerak ke kanan, maka akan muncul arah seperti berikut. Begitu juga di titik minus 1,0, karena fungsinya hanya minus j, berarti akan melangkah pada satu ke kiri seperti arah berikut. Begitu kita buat sampai di titik 2, minus 2. Beginilah sketsa dari fungsi minus yi tambah xj. Selamat siang semua, saya Asmita Tumanggor, saya sebagai penyaji dari kelompok 2 untuk medan vektor. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan gradien medan skalar. Mungkin berapa kita bertanya kenapa tidak gradien medan vektor. Jadi saya akan menjelaskan bahwa medan skalar mendefinisikan medan vektor melalui gradien. Sedangkan medan vektor mendefinisikan medan skalar melalui divergensi dan medan vektor melalui curve ataupun rotasi dan yang akan dipelajari nanti. Jadi misalkan kita pada dimensi 3 x, y, z, suatu medan vektor skalar dan f adalah dapat didiferensialkan, maka gradien f del, ini dibaca del ya, bukan delta. Ini del karena dia kebalik dia. Del f adalah medan vektor yang diberikan oleh ini dia. Jadi do f per do x i, ini set apanya, arahnya di mana itu tujuannya, do f per do y j tambah do f per do z k. Jadi yang si del ini dapat arti del ini adalah ini, do per d do x i, do per d y j tambah do per d do z k. Jadi ketika del ini beroperasi pada sebuah fungsi f, operasi tersebut menghasilkan gradien atau del f, dapat ditulis juga sebagai grad f. Jadi bentuk del ini juga dengan ini. Jadi grad f ini atau del f ini adalah suatu fungsi vektor. Dia adalah fungsi vektor. Perkenalkan, nama saya Renata Hani Aurora. Saya akan menjelaskan tentang teorema divergensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang divergensi. Divergensi, definisi. Jika
F sama dengan PI tambah QJ tambah RK, medan vektor pada R3, maka divergensi F sama dengan perkalian titik dari operator del atau bisa disebut juga dengan nabla dengan F akan menghasilkan do P per do X tambah do Q per do Y tambah do R per do Z. Pembuktiannya, untuk memudahkan mengingat divergensi, maka diperkenalkan operator del atau nabla. Del sama dengan do XI tambah do YJ tambah do ZK. Ketika operator del beroperasi pada sebuah fungsi f, dia menghasilkan gradien f, yang juga dapat ditulis dengan grad f, tetapi dapat juga ditulis sebagai berikut. Perkalian titik dari del dengan f akan menghasilkan, kita tulis operator delnya tadi, ini, do XI tambah do YJ tambah do ZK, perkalian titik dengan F, kita ingat bahwa F-nya tadi PI tambah QJ tambah RK. P kita tuliskan PI tambah QJ tambah RK. Akan menghasilkan setiap perkalian titik dikalikan setiap komponen-komponennya. Jadi seperti do XI dikali dengan PI, do YJ dikali dengan QJ, do ZK dikali dengan RK. Jadi hasilnya do P per do X tambah do Q per do Y tambah do R per do Z sama dengan divergensi F. Jadi terbukti bahwa divergensi F itu sama dengan perkalian titik dari del dengan F. Ini. Seperti rumus yang pertama. Do P per do X tambah do Q per do Y tambah do R per do Z. Kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soalnya ada tentukan divergensi F jika F X, Y, Z sama dengan X kuadrat YI tambah X, Y, Z, J dikurang X kuadrat Y kuadrat K. Penyelesaiannya, divergensi dari F itu kita ingat bahwa perkalian titik dari del terhadap F. Langsung aja kita masukkan sama dengan do per X kuadrat Y yang ini per do X tambah do X, Y, Z ini per do Y dikurang do X kuadrat Y kuadrat ini per do Z. Lalu penyelesaiannya, sekarang kita akan mencari apa turunan parsial dari X kuadrat Y ini terhadap X-nya. Jadi kita menganggap bahwa selain dari variabel dari X itu adalah konstan. Berarti selain dari X ada Y, berarti Y kita anggap konstan. Lalu turunannya akan menjadi 2XY ditambah sama halnya turunan dari X, Y, Z terhadap Y. Kita anggap bahwa variabel selain Y itu adalah konstan. Berarti variabel selain Y-nya ada X dan Z. Berarti X dan Z adalah konstan. Lalu turunannya akan menjadi XZ. Lalu turunan dari X kuadrat Y kuadrat terhadap Z. Z-nya kan tidak ada. Jadi kita anggap bahwa yang konstan itu X kuadrat Y kuadrat. Turunan terhadap Z-nya tidak ada. Jadi hasilnya akan menjadi 0. Berarti divergensi F adalah 2XY tambah XZ. Segitu saja materi tentang divergensi dari saya. Saya Milenia Nenggolan, saya akan menjelaskan tentang rotasi Krull medan vektor. Krull rotasi dari medan vektor. Krull dari medan vektor F didefinisikan dengan Krull F sama dengan rotasi F sama dengan do P per do Y dikurang do N per do Z I tambah do M per do Z dikurang do P per do X J tambah do N per do X dikurang do M per do Y K. Dari definisi yang tadi, bahwa Krull F sama dengan rotasi F. Divergensi dan rotasi memiliki sifat-sifat. Contohnya misalkan turunan parsial diperlukan ada dan kontinu, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat ini bisa kita dapatkan dengan pembuktian.
Tapi pembuktian ini akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya yang membahas tentang krul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contohnya. Contoh itu hitunglah divergen dari krul F dengan F sama dengan kosie I tambah sin Z J tambah 3K. Cara jawabnya itu adalah krul F. Krul F sama dengan rotasi F. Maka dapat dihasilkan dengan cara seperti ini. Dihasilkan dengan matriks seperti ini. Maka hasilnya adalah cos ZI tambah sin YK. Maka div krul F sama dengan 0. Terima kasih.